Dalam kasus ini menceritakan tentang pengambilan nyawa di tengah kota, yang mana kota itu sedang sangat siaga. Dari segi warga, polisi, bahkan media massa. Karena 14 menit sebelumnya telah terjadi kasus serupa di kota sebelah yang jaraknya hanya setengah mil. Dan pada saat itu, kota tersebut sedang mengalami teror pengambilan nyawa berantai. Pada saat itu pula para wanita ketakutan semua, dan para lelaki sedang bersiaga beserta polisi juga. Pelaku pengambilan nyawa ini terbilang sangat cepat dan nekat di tengah keramaian warga yang memang sedang mencari si pelaku ini. Jika dihitung dari waktu kejadian awal dan kejadian kedua, pelaku ini sangat cepat berpindah tempat, tentunya saat itu jalan kaki. Penasaran ke ceritanya? Hai, saya Boni, yuk kita mulai. Saat Kate berusia 15 tahun, kedua orang tuanya telah meninggalkan dia dan saudara-saudaranya dalam kemiskinan. Kate dan 3 saudaranya mendarat di Bermondsey Workhouse, London Selatan. Dia mendapat sedikit pendidikan di sana-sini, baik dari sekolah amal yang terkait dengan rumah kerja tersebut, dan saat tinggal kembali di Wolverhampton bersama bibinya. Dia berpindah-pindah antara Midlands dan London, dan akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Thomas Conway saat tinggal di Birmingham. Awalnya, perjodohan Kate dengan Thomas tampak ideal. Thomas adalah seorang yang tidak minum alkohol dan menjaga Kate tetap pada jalan yang benar setelah masa kecilnya yang kacau. Tidak jelas apakah Catherine dan Thomas pernah menikah, tetapi putra mereka memiliki 2 anak bersama, putri Catherine pada tahun 1863 dan putra Thomas pada tahun 1867. Mereka pindah kembali ke London dan memiliki seorang putra lagi, namun kedamaian mereka tidak bertahan lama. Kate mulai minum banyak minuman keras yang tidak disetujui Thomas, dan keretakan hubungan mereka semakin dalam. Kate terlihat dengan memar di wajahnya selama masa ini. Tidak jelas apakah Thomas mulai menyiksanya setelah minum, atau apakah minum itu disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Apapun itu, Kate harus pergi, namun dia tidak punya tempat tujuan. Pada tahun 1880, dia akhirnya memperoleh keberanian untuk meninggalkan orang yang menyiksanya, dengan sedih meninggalkan ketiga anaknya. Kate pindah ke Flower dan Dean Street, tempat Elizabeth Stride juga menginap. Tidak jelas apakah mereka saling kenal. Ini adalah jalan kumuh yang penuh dengan rumah penginapan murah, di bagian East End yang sangat miskin. Ia segera bertemu dan tinggal bersama John Kelly, seorang penjual buah, dan mereka berusaha setiap hari untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membeli tempat tidur pada malam hari, hidup pas-pasan. Kebiasaan minumnya malah makin parah. Dia mencoba segala cara untuk bertahan hidup, mengemis pada keluarganya yang tersisa untuk meminta uang, memetik hop di Kent, dan akhirnya terpaksa menjadi pekerja malam. Pada musim panas tahun 1888, keadaannya kacau balau. Dia dan John kembali ke London setelah musim panen hop, dan mereka berpisah untuk mendapatkan penginapan yang lebih murah secara terpisah. Saat tiba di rumah penginapannya pada bulan September 1888, pengurusnya bertanya apa yang telah dilakukannya. Kate menjawab bahwa dia menghasilkan uang dengan memetik hop, dan dia akan segera mendapatkan lebih banyak uang karena dia akan mengklaim hadiah polisi untuk informasi tentang teror pembunuhan yang menghantui kota Whitechapel. Saya rasa saya mengenalnya, katanya. Apakah Kate benar-benar tahu siapa pelaku teror pembunuhan itu? Atau apakah dia berpura-pura untuk mendapatkan uang? Nah, pada titik ini nih, saya yakin banget memang sebenarnya Kate kenal pelakunya. Karena pelaku tetap akan berkecimpung pada kupu-kupu malam, dan Kate salah satu dari pekerja malam. Pada tanggal 29 September 1888, Kate ditangkap. Dia sedang berjalan sekitar setengah mil dari rumah penginapannya. Malam itu sangat ramai karena baru saja terjadi kasus pengambilan nyawa, dan sedang siaga banget nih aparat, warga, dan bahkan media. Bisa dikatakan walaupun itu tengah malam tapi banyak patroli. Dia terbangun pada dini hari tanggal 30 September dan meminta untuk dilepaskan. Sipir penjara menilai dia cukup sadar, lalu dia meninggalkan kantor polisi. Tak ada kata-kata apapun darinya yang sebelumnya berniatan untuk mengambil hadiah untuk info teror itu kepada polisi. Kate berjalan menuju Aldgate.
Di sini kita bisa berasumsi bahwa dia telah menghabiskan semua uang penginapannya untuk minuman dan langsung mencari pekerjaan malam pada saat itu juga, karena dia tidak pergi ke arah rumah penginapannya. Sebaliknya, dia pergi ke arah lain. Sekitar pukul 1.30 dini hari, dia terlihat berbicara dengan seorang pria bertubuh sedang, dengan kumis berwarna terang dan jaket berwarna abu-abu. Nah, kumis terang ini berarti kumis yang agak pirang ya, nggak seperti kumis Gatot Koco kayaknya. Ada 3 pria yang berjalan melalui Church Passage yang menuju Mitre Square, adalah orang terakhir yang melihat Kate hidup dan memberikan deskripsi pria itu kepada polisi. Hanya 15 menit kemudian, sekitar pukul 1.45 pagi, tubuh Kate yang dikeluarkan isi perutnya ditemukan di sudut barat daya Mitre Square, London. PC Edward Watkins sedang melewati Mitre Square di wilayah tugasnya, hanya berselang 14 menit setelah terakhir kali ia melewatinya pada pukul 1.30 pagi. Setelah meminta bantuan, polisi lainnya datang. Semua polisi setempat yang bertugas melaporkan tidak ada yang aneh malam itu, dan mereka semua berpatroli di daerah itu dengan giat. Artinya si pelaku mengambil risiko yang sangat besar. Ada polisi di sekelilingnya, di area yang padat, di tengah alun-alun di mana semua penduduk di dekatnya bisa melihat ke tengah. Perlu diingat bahwa hanya beberapa jam sebelumnya, tubuh Elizabeth Stride ditemukan di Dutfields Yard, Berner Street, hanya setengah mil jauhnya di Whitechapel, dan pada malam itu sedang panasnya patroli polisi dan warga sama-sama siaga. Elizabeth ditemukan sekitar pukul 1 dini hari. Jasad Kate ditemukan sekitar pukul 1.45 dini hari. Ini akan memberi pelaku banyak waktu untuk bepergian antar lokasi. Jarak antara Berner Street tempat kejadian pertama dan Mitre Square akan memakan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuk pembunuhan itu sendiri. Ini berarti pelakunya harus cepat dan brutal. Dan memang, begitulah adanya. Tetapi kejadian itu juga jauh lebih mengerikan daripada pembunuhan Liz Stride yang hanya kurang dari 1 jam sebelumnya. Pelaku butuh waktu dan berhati-hati dalam melukai orang dan merencanakan kejahatannya. Padahal korban sebelumnya Elizabeth Stride 1 jam yang lalu berlangsung cepat dan sederhana, pelaku kali ini lebih metodis dan ini sangat tidak masuk akal, nekat atau gimana ya. Pelaku tidak ada jeda untuk istirahat menenangkan diri dari pelarian kasus pertama. Harusnya kan sebagai orang normal, pelaku akan pergi pulang dan tidur. Tapi apakah yang ini pelaku berbeda? Sangat sedikit teori jika ini dilakukan oleh orang berbeda. Polisi telah melihat pola luka dan ukuran pisau, dan tangan kidal yang digunakan masih sama seperti korban yang lainnya. Kesimpulannya ini fix pelaku yang sama dan sangat berani sekali. Laporan postmortem menyimpulkan Kate mengalami putus saluran pernafasan yaitu tenggorokan pengeluaran organ dalam, wajah yang tidak beraturan, jauh dari kata utuh, rusak penuh luka yang cukup dalam, termasuk telinga, mata, pipi, dan hidung. Luka ini tidak membutuhkan waktu yang sebentar kecuali pelakunya paham anatomi dan sudah terbiasa melakukan bedah operasi. Jumlah cedera ini sudah disetujui banyak pihak bahwa melakukan kerusakan ini memakan waktu yang lama. Dan lokasinya tidak tersembunyi, hanya sebatas kegelapan remang-remang yang banyak dilalui warga, bahkan polisi patroli. Mereka semuanya siap siaga, tapi benar-benar tak ada yang melihat kejadian ini. Kemudian pada pagi harinya, sekitar pukul 3 pagi nih, sudut selendang Kate ditemukan beberapa blok jauhnya. Selendang itu akan dijadikan barang bukti. Selendang itu berlumuran saus merah milik Kate dan kotoran, karena memang isi perutnya diambil oleh pelaku, tetapi karena belum ada pencocokan golongan darah atau teknologi DNA, tidak banyak yang bisa dilakukan terhadap selendang itu. Bagian selendang yang berdarah dan bernoda ditemukan di tangga sebuah rumah petak di Jalan Goulston. Polisi telah menyisir area tersebut dan menemukan bukan hanya landasan pacu, tetapi juga beberapa grafiti mengerikan di atasnya. Ini adalah pembunuhan yang berani, tak bermoral dan brutal oleh pelaku yang tak kenal takut, dan ini benar-benar monster di kota itu. Di atas apron tertulis grafiti antisemit yang berbunyi, "Saya tidak akan mengulanginya di sini." Mungkin itu tulisan dari pelaku, yang langsung dibersihkan oleh polisi sehingga pers tidak dapat mengambil fotonya.
Tidak jelas apakah grafiti itu mencoba menyalahkan kelompok demografi tertentu atas pembunuhan itu, atau apakah itu hanya kata-kata buruk dan penuh kebencian yang kebetulan ada di dinding dekat apron. Kita tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi si pelaku pasti ada di sana untuk menjatuhkan selendang itu, atau meletakkannya dengan sengaja. Graffito Goulston Street akan membawa detektif ke beberapa lubang kelinci, menemukan tersangka baru dan mengabaikan tersangka lama, dan makin jauh lagi tertangkapnya pelaku. PM seledang Catherine Eddowes yang ditemukan di Goulston Street bisa saja menjadi terobosan besar dalam kasus ini, seandainya ada teknologi yang dapat mengidentifikasi cairan tubuh. Namun sayangnya teknologi saat itu belum memadai. Selendang itu diduga diambil dari tempat kejadian perkara oleh seorang petugas polisi, berpindah tangan ke beberapa pemilik, dan baru-baru ini dijual dalam pelelangan dengan harga yang sangat mahal, yakni sebesar 2,9 juta pound sterling, karena saking terkenalnya karya atau kasus ini. Baru-baru ini, penulis Russell Edwards melakukan pengujian DNA selendang tersebut, dan menulis sebuah buku tentangnya yang berjudul Naming Jack the Ripper. Para ilmuwan telah mempertanyakan asal-usul selendang itu dan bukti DNA yang meragukan, tetapi Russell yakin dia telah menemukan nama Jack the Ripper, Aaron Kosminski. Catherine Eddowes dimakamkan di pemakaman kota London, Manor Park. Mary Ann Nichols juga dimakamkan di sini. Lokasi pasti jenazahnya tidak diketahui, tetapi ada penanda kuburan di mana Anda dapat meninggalkan persembahan. Saya berharap dia bisa beristirahat dengan tenang, karena dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Tidak ada yang terjadi yang merupakan kesalahannya. Dia hidup di masa yang brutal bagi wanita, di mana tidak ada jaring pengaman dan wanita sepenuhnya bergantung pada pria. Jalan Flower and Dean, sekarang Flower and Dean Walk, London E1 6QT29 Aldgate High Street, tempat Kate ditangkap pada malam pembunuhannya, EC3N1DL. Alamatnya sebenarnya sudah tidak ada lagi karena semuanya tertutup oleh blok perkantoran besar. Mitre Square, EC3A5DE. Kate ditemukan di sudut barat daya. Lihat foto di atas. Ada plakat peringatan di dinding di alun-alun. Pastikan untuk memeriksanya. Makam Catherine Eddowes, pemakaman City of London, bukan di kota London, jauh lebih jauh. E12 5DQ. Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka ke cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Jangan lupa subscribe, dan saya akan membawakan video menarik lainnya setiap sore. Saya Boni, sampai jumpa besok sore. Hai, saya Boni. Dan kamu, siapa?